Shalom alaihim besam Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Begini judulnya ya, Alkitab tidak kenal sudut pandang ya. Alkitab itu nggak mengenal sudut pandang, apalagi sudut intip. Sudut pandang, sudut mengintip, sudut intip ataupun ya lain. Ya, saya ini ilustrasi dulu ya. Anggaplah ada suatu negara dipimpin oleh seorang kepala negara. Lalu kepala negara ini ya secara umum berhasil, pembangunan berhasil itu. Tapi ada saja orang yang demo, ada. Kenapa kamu demo, presidennya kan bagus, sudut pandang kita beda katanya. Ya. Begitu ya. Jadi kalau negara bisa kayak begitu, seorang pemimpin bisa dilihat dari sudut pandang berbeda, itu bisa. Kalau Alkitab nggak bisa. Saya ulang, kalau Anda membicarakan presiden kayak negara kayak apa gitu, dipandang dari sudut pandang berbeda, ya bisa juga sudut intip berbeda, angle berbeda kan begitu kan. Kalau kehidupan dalam segala aktivitas kita bisa begitu. Tapi kalau Alkitab nggak ada. Jadi yang sering mengatakan itu Alkitab menurut sudut pandang pendeta HTD, nggak ada itu. Alkitab nggak kenal sudut pandang. Ya, contoh Yohanes 10 ayat 30 yang simpel aja. Ayatnya pendek. Aku dan Bapa adalah satu. Hayo. Aku dan Bapa adalah satu. Maksudnya apa? Menurut sudut pandang Katolik, menurut sudut pandang Protestan, nggak dikenal. Alkitab itu nggak dikenal sudut pandang. Sudut pandang tafsir itu nggak kenal Alkitab. Jadi mesti bagaimana dong? Dibuka mengerti kitab suci. Makanya orang yang pakai sudut pandang Alkitab disebut sesat. Matius 22 ayat 29. Kamu sesat karena tidak mengerti kitab suci. Kitab suci kok tergantung sudut pandang mana. Kitab suci tidak mengenal sudut pandang, apalagi sudut intip. Kita intip dulu ya. Atau tukang fotografi biasanya angle-nya dari mana dulu ya. Nggak kenal namanya Alkitab kayak begitu. Alkitab itu harus dibuka mengerti kitab suci. Sesat kamu kalau memahami Alkitab pakai sudut pandangmu, itu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci. Matius 22 ayat 29. Kalau Markus 12 ayat 27 benar-benar sesat. Nanti di dalam Titus 3 ayat 10 bidat, sesat, benar-benar sesat, bidat. Itu yang memahami Alkitab memakai sudut pandang. Contoh saja, aku dan Bapa adalah satu, apa maksudnya? Ya, ayo, ya, sudut pandangnya tergantung siapa Pak? Sudut pandang Romo, sudut pandang gereja. Ya, yang benar Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu, artinya Bapa itu kiasanku. Bapa itu kiasan Yesus sebagai Allah di surga. Itu yang benar. Ya, nggak usah pakai sudut pandang, sudut intip ya. Jadi aku dan Bapa adalah satu, artinya Bapa itu kiasanku. Siapa lihat aku, lihat Bapa. Yohanes 14 ayat 9. Apa maksudnya? Tergantung sudut pandang siapa, Pak. Kalau sudut pandang Romo-Romo Katolik, halah, sudut pandang. Lah kalau para pendeta, sudut intip ya. Tergantung sudut intip pendetanya Pak. Yohanes 14 ayat 9, aku dan Bapa adalah satu, artinya Bapa itu kiasanku. Yohanes 16 ayat 25. Siapa lihat aku, lihat Bapa. Atau siapa lihat aku, lihat yang mengutus aku. Yohanes 12 ayat 45. Ayo, apa artinya? Artinya yang mengutus aku itu adalah kiasanku. Ngerti? Ya. Ya, artinya adalah Yesus juga ya.
Jadi yang mengutus Yesus adalah Yesus juga Allah di surga. Ya, clear ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Alkitab tidak mengenal sudut pandang, apalagi sudut intip ya. Orang-orang kan bilang tergantung Pak, kalau Romo itu memakai sudut pandang, kalau pendeta sudut intip. Makanya pendeta suka ngintip ya kan. Kasus-kasus apa itu? Ya, urusan intip mengintip itu kan pendeta itu urusannya itu. Makanya banyak kasus urusan intip mengintip ya. Ujung-ujungnya nanti apa itu? Ya begitulah. Ujung-ujungnya ya begitulah. Ya. Jadi Alkitab itu harus dibuka mengerti kitab suci. Ya. Kalau membicarakan kehidupan kita, ya hal-hal yang bersifat dunia itu bisa Anda berpikir, ini tergantung sudut pandang mana kita melihatnya. Nah itu bisa. Tapi kalau Alkitab enggak. Alkitab itu tidak mengenal sudut pandang, apalagi sudut intip ya. Padat, singkat dan clear. Makanya harus dibuka mengerti kitab suci. Yang bisa membuka mengerti kitab suci itu siapa? Baca Lukas 24 ayat 45. Dan ia itu Yesus. Lalu baca juga 2 Korintus 3 ayat 14. Yang bisa menyingkapkan selubung pikiranmu untuk bisa mengerti kitab suci supaya pikiranmu tidak tumpul itu adalah Kristus, bukan Bapa. Kalau kamu nyembah Bapa nggak akan bisa paham baca Alkitab, karena Bapa nggak bisa menyingkapkan selubung pikiranmu ya. Baca Alkitab ya pikiran tumpul melulu ya. Makanya ayat yang mudah pun kalian nggak tahu toh. 1 Yohanes 5 ayat 7 ya. Berapa lagi? Kayak gitu tuh nggak ngerti kalian ya toh. Ngotot aja kan tumpul pikirannya ya. Pakai sudut pandang mana? Alkitab nggak mengenal sudut pandang, apalagi sudut intip ya toh. Para pendeta yang suka ngintip tuh, ngintip dulu Alkitab. Alkitab diintip. Ayak-ayak wae. Padat, singkat dan clear ya. Ayo Bapak Ibu Saudara, Anda mau ngerti Alkitab enggak? Ngerti Pak, pengen Pak sembah Yesus. Enggak ada pilihan lain. Penyembah Bapa mustahil bisa paham Alkitab. Ya. Ayo tak tantang ini, HTD nantang lagi nih. Siapa yang masih nyembah Bapa dan Anda paham Alkitab, tak kasih duit. Ya. Anda yang masih nyembah Bapa, penyembah Tritunggal, mustahil bisa paham Alkitab. Ayo. Tes pakai ayat aja, tes pakai ayat ya. Misalnya Roma 16 ayat 25, Anda paham enggak? Yudas 1 ayat 25 paham enggak? Anda paham enggak? Misalnya 1 Yohanes 5 ayat 20, Yohanes 17 ayat 3, Anda pasti bingung. Ya, sampel ayatnya. Ya. Anda membaca Yohanes 17 ayat 3, pasti Anda yang masih Tritunggal, pasti Anda mengatakan Allah yang benar itu Bapa. Pasti. Ya. Anda akan nabrak 1 Yohanes 5 ayat 20. Anda akan nabrak Yeremia 10 ayat 10. Ya. Bahwa Allah yang benar itu siapa? Yesus, Yahweh. Ya, yang mengutus Yesus itulah Allah yang benar. Siapa yang mengutus Yesus? Ya Yesus sendiri. Pasti Anda bingung. Anda tidak akan bisa mengerti Yudas 1 ayat 25 bahwa Yesus itu ternyata sebagai Allah sudah sejak dari sebelum segala abad. Anda pasti nggak ngerti. Karena Anda memakai sudut pandang dan sudut intip di dalam mempelajari Alkitab. Clear? Alkitab tidak mengenal sudut pandang, apalagi sudut intip. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.